Pemilihan Kepala Daerah 2020 berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Hal ini tentu saja membuat berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya, baik dari tata cara kampanye hingga protokol yang harus dilalui. Berbeda dengan proses pilkada yang pernah terjadi. Karenanya, pilkada kali ini, Polres juga harus memastikan keamanan di tempat pemilihan suara sesuai dengan standar protokol kesehatan dan tentu saja hal ini agar pesta demokrasi tidak berubah menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Pesta demokrasi akan berlangsung serentak di 270 daerah di Indonesia. Gelaran pemilihan kepala daerah kali ini terdiri dari 9 pemilihan gubernur, 224 bupati, dan 37 pemilihan wali kota. Untuk mempersiapkan pesta demokrasi tersebut, Kepolisian Mandailing Natal siap mengamankan jalannya Pilkada 9 Desember mendatang. Kesiapan ini senada dengan instruksi Presiden agar kepolisian di setiap daerah waspada dengan potensi ancaman stabilitas dalam menjelang Pilkada 2020. Polres Mandailing Natal menyadari tantangan semakin kompleks dan berat. Dari kejahatan konvensional hingga kejahatan yang berimplikasi kontingensi. Karenanya, Polres Mandailing Natal menyiapkan diri dan mematangkan strategi agar potensi ancaman bisa diminimalkan. Kita Polres Madinah bekerja sama dengan Kejaksaan dan juga dengan Bawaslu dalam hal terkait dengan penanganan laporan-laporan terkait pidana pemilu. Ini kita lakukan dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan, namun koordinasi tetap kita lakukan. Apabila nanti misalnya dari Bawaslu itu ada melimpahkan atau menyerahkan permasalahan terkait dengan pilkada ini ke ranah hukum, dalam hal ini penegakan hukum, itu nanti ke penyidik. Pelanggaran hukum dalam pilkada merupakan salah satu potensi kerawanan yang terdeteksi. Hal ini mendorong Kepolisian Mandailing Natal untuk semakin mengoptimalkan persiapan menghadapi Pilkada 2020. Apalagi di tengah situasi pandemi sekarang, di mana kondisi politik, ekonomi, dan sosial memiliki dinamika cukup tinggi dan saling mempengaruhi. Telah menjadi tanggung jawab Polres untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, tak terkecuali di situasi rawan seperti saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, apalagi kondisi sosial masyarakat yang berbeda-beda. Tak dapat dipungkiri kerap mempengaruhi isu politik yang mudah memanas mendekati hari pemungutan suara 9 Desember mendatang. Upaya-upaya menyiapkan situasi Kaptibmas, situasi di masyarakat ini terus kita lakukan karena memang peran serta masyarakat, peran semua elemen masyarakat untuk menjaga situasi Kaptibmas tetap kondusif itu sangat-sangat diharapkan karena akan membuat agenda proses pilkada nanti berjalan lancar. Itu kami lakukan komunikasi dengan masyarakat. Misal apabila ada permasalahan menyangkut antar pihak misalnya, itu kita buka komunikasi, kita mediasi, apa masalahnya, kita cari solusi. Jadi supaya tidak masyarakat itu supaya tidak berkonflik gitu. Jadi kita fasilitasi apa masalahnya. Itu upaya-upaya kita. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan upaya-upaya himbauan Kaptibmas ke masyarakat agar apa? Agar masing-masing pribadi menjaga perilakunya, kemudian menjaga juga lingkungannya agar apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu situasi Kaptibmas.
Ya, jadi kita telah memetakan beberapa permasalahan terkait dengan situasi Kamtibmas di Mandailing Natal ini. Memang potensi konflik di masyarakat itu ada, tapi alhamdulillah karakter masyarakat Mandailing Natal ini kan memang sangatlah mau diajak untuk bermusyawarah misalnya, berkomunikasi. Nah, itu memudahkan kita, itu menjadi peluang kita untuk bagaimana mengkomunikasikan masalah supaya tidak berkembang menjadi masalah yang besar. Justru masalah itu kita kecilkan menjadi untuk mencari solusinya. Kemudian ada juga kerawanan terkait dengan kondisi iklim, karena memang ini bulan Desember, jadi prediksinya adalah akan ada secara periodik berpotensi terjadinya bencana alam. Ini tentunya kita tidak harapkan. Mudah-mudahan pilkada kali ini lancar, tidak ada terkendala dengan itu. Tapi di Madinah ini ada potensi terkait dengan bencana alam. Jadi tentunya kesiapan masing-masing pihak ini sudah kita lihat, dan kemarin kita beberapa minggu lalu sudah melakukan apel bersama menunjukkan kesiapan masing-masing penanggung jawab stakeholder terkait dengan penanganan bencana itu sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Mudah-mudahan sih tidak ada bencana yang signifikan dapat mengganggu proses dari pilkada ini nantinya. Pengamanan pilkada tahun 2020 sudah mulai dilakukan kepolisian jauh sebelum hari H pemilihan kepala daerah 2020 tanggal 9 Desember. Tidak hanya memastikan daerah agar kondusif, Polres juga turut mengawal distribusi logistik pilkada, pengamanan lokasi pemungutan suara hingga situasi kampanye. Selain melakukan pengamanan di lapangan, Polres juga melakukan pengamanan di ranah cyber dengan meningkatkan patroli di dunia maya. Pengamanan ini dilakukan dengan sejalannya peraturan KPU dan untuk mengurangi kampanye secara langsung atau tatap muka selama masa pandemi COVID-19. Memang media sosial di Mandailing Natal menjadi salah satu tren masyarakat yang sangat media yang digemari untuk berinteraksi, bersosialisasi. Tidak terlepas juga menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi politik misalnya. Kita terus berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU terkait dengan perkembangan di media sosial. Kita di Polres ini juga ada personil yang memang tugasnya adalah untuk memonitor situasi di media sosial. Namanya patroli cyber namanya. Itu kita melihat apakah ada potensi-potensi pelanggaran hukum atau adakah potensi konflik diakibatkan oleh aktivitas masyarakat di media sosial. Itu kita lakukan patroli cyber tadi. Potensi kampanye hitam, penyebaran berita bohong hingga ujaran kebencian terkait peta politik di daerah dan pasangan calon pilkada sangat mungkin terjadi. Tak main-main, Polres akan menindak tegas siapa saja yang melanggar Undang-Undang ITE saat masa kampanye dan masa pilkada 2020 ini. Situasi yang aman dan kondusif tentu menjadi modal utama bagi kesuksesan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Disinilah peran penting Polres berjalan sebagai salah satu fungsi pemerintahan. Kali ini, pilkada berlangsung di tengah situasi pandemi. Kepolisian Mandailing Natal telah menyiapkan sejumlah langkah persiapan agar pesta demokrasi ini dapat berlangsung tertib dan aman. Pesta demokrasi tahun ini sedikit berbeda. Pihak kepolisian bukan hanya bertanggung jawab atas keamanan pilkada dari ancaman gangguan keamanan dari tindakan manusia. Di masa pandemi ini, personil kepolisian yang bertugas juga memastikan proses pemilihan berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan.
Terkait pilkada di tengah pandemi, Kapolri telah mengeluarkan maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor Max-3-9 Romawi-2020 tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan di 2020 ini. Surat ini menjadi pedoman kepolisian agar pemilihan kepala daerah yang seharusnya menjadi pesta demokrasi rakyat tidak menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Bentuk adaptasi baru ini wajib dilakukan agar mata rantai penyebaran COVID-19 dapat diberhentikan. Pertama, terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember nanti, tentunya dari pihak penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU itu sudah menyiapkan protokol kesehatan. Jadi masyarakat nanti dipastikan bahwa pemungutan suara itu semua masyarakat itu menerapkan protokol kesehatan, pakai masker misalnya, kemudian jaga jarak. Nah, itu sudah siap oleh KPU terkait dengan di TPS-nya. Di kita sendiri, di personel kita juga kita bekali dengan kelengkapan personil terkait dengan protokol kesehatan, contoh masker, kemudian juga sanitizer, dan juga kita bekali pengetahuan terkait dengan implementasi protokol kesehatan di TPS. Demikian. Kita menghimbau masyarakat memang terkait dengan tidak berkerumun ini bukan hal yang mudah, karena kalau orang sudah berkumpul lebih dari 50 orang itu memang secara pengalaman kita itu memang agak sulit untuk dikendalikan. Artinya apa, dari awal lagi kita mencegah agar orang tidak berkerumun. Nah, ini tentunya kita lakukan himbauan ke masyarakat, baik secara langsung oleh personel kita maupun melalui media sosial misalnya kita himbau. Kemudian juga kita komunikasi dengan para tokoh, ke para orang-orang yang kira-kira bisa menyuarakan itu di masyarakat, supaya protokol kesehatan semua orang supaya patuh. Tidak semudah yang dibayangkan orang protokol kesehatan itu. Tidak berkerumun tadi misalnya. Itu jadi memang harus komunikasi yang aktif gitu kita ke masyarakat, dan dipastikan itu dilaksanakan. Jadi kita harus banyak turunlah ke masyarakat melihat seperti apa prakteknya. Kita beberapa waktu lalu pada saat ada Satgas Percepatan Penanganan COVID bentukan dari provinsi yang membackup Satgas COVID Madinah, telah melakukan tes swab ke personel kita, kemudian juga bagi personel yang keluar daerah juga kita lakukan tes rapid test misalnya, itu kita lakukan secara rutin. Kemudian hal-hal pembinaan terkait dengan untuk menjaga situasi atau menjaga kondisi personel kita tetap kita lakukan tiap hari. Misalnya pada saat apel kita arahkan terus supaya menjaga kondisi tubuhnya, kemudian juga konsisten terhadap menerapkan protokol kesehatan baik di kantor maupun di rumahnya. Di sini saya mengimbau kepada seluruh elemen, seluruh masyarakat, seluruh pihak, marilah kita bersama-sama mensukseskan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal ini. Dengan apa? Dengan pertama, marilah kita bagi masyarakat yang memang mempunyai hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda dengan sebaik-baiknya. Ini momentum bagi kita, bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk menyuarakan aspirasinya, apa yang diinginkan terhadap Madinah ini lewat pemilihan langsung. Inilah yang menjadi medianya untuk menyampaikan aspirasi politik. Gunakan hak pilih, jangan tidak menggunakan hak pilih. Insya Allah kalau digunakan hak pilih ini, maka ini tentunya akan memilih pemimpin yang terbaik nantinya. Kemudian kedua, marilah menerapkan protokol kesehatan gitu, karena memang ada situasi khusus yang kita hadapi saat ini, yaitu adanya pandemi COVID-19. Jadi masing-masing pribadi, masyarakat yang akan ke TPS nanti menyiapkan dirinya gitu. Jadi menyiapkan diri dalam hal mempraktekkan protokol kesehatan. Contoh menggunakan masker, kemudian mungkin bawa sanitizer, kemudian juga menjaga jarak, tidak mengurangi mengurangi kerumunan itu. Kemudian yang ketiga, kami juga menghimbau
marilah kita menjaga situasi di masyarakat tetap kondusif dengan apa? Dengan berinteraksi sesama masyarakat itu secara normatif, secara baik gitu, sehingga tidak ada menimbulkan gejolak-gejolak di masyarakat. Jadi semua hubungan kita di masyarakat dalam hal berinteraksi itu berjalan harmonis, sehingga insya Allah situasi bisa kondusif demikian. Meski pilkada berlangsung di tengah pandemi, Polres menjamin segala upaya untuk menciptakan situasi yang aman agar pilkada berjalan dengan kondusif. Memang hal ini bukan hal yang mudah, namun dengan kerja sama optimal, para personil kepolisian dan kerjasama dengan berbagai pihak, didukung dengan kedisiplinan masyarakat, pilkada 2020 tidak hanya diyakini bisa menghasilkan para pemimpin yang berkualitas, tapi juga menjadi ajang pesta dan kedewasaan berdemokrasi.